Bismillah, nabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kaifa halukum, la'allakum bi khair. Anak-anak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran tajwid. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas nun sukun dan tanwin dan macam-macamnya. Macam-macam nun sukun dan tanwin itu ada 5. Yang pertama idhar halqi, kemudian idgham bi gunnah, kemudian idgham bila gunnah, kemudian iqlab, dan yang terakhir adalah ikhfa hakiki. Pada pertemuan yang kemarin juga atau sebelumnya kita sudah membahas al-idhar al-halqi. Huruf-huruf idhar halqi ada hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Apa itu idhar halqi? Idhar halqi yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari al-idhar halqi yang 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Maka huruf nun sukun atau tanwin dibaca jelas. Ini adalah idhar halqi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan insyaallah pada hari ini atau pada kesempatan yang penuh barakah ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke macam atau jenis nun sukun dan tanwin yang kedua, yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah memiliki 4 huruf. Huruf-huruf idgham bi gunnah yang pertama adalah ya, terus nun, mim, waw. Jadi huruf idgham bi gunnah itu ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw atau huruf idgham bi gunnah, maka huruf nun sukun atau tanwin diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf berikutnya, yaitu huruf idgham bi gunnah dengan tempo gunnah atau dengung yang dipanjangkan. Untuk memudahkan kita dalam memahami apa itu idgham bi gunnah, kita langsung saja ke contoh-contohnya. Contoh yang pertama yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya. Contohnya adalah yang pertama adalah ayyad riba. Di sini nun sukun bertemu dengan huruf ya, ayyad riba. Kemudian may ya'mal, kemudian may yaqulu, kemudian khairan yarah. Di khairan yarah sini huruf tanwin bertemu dengan huruf ya, maknanya dibaca dengung atau gunnah, idgham dan gunnah. Khairan yarah. Kemudian wujuhun yawma idin wa barqun yaj'alun fi ma'zilin ya bunay ay yu'ta suhufa wa man yakfur rasulan yatlu alaikum in yakunu man yasha' kafiratun yarawnahum qulubun yawma'id wa man yaqul ay yaj'ala bainakum lan yadurrukum wa in yuqatilukum. Ini adalah contoh dari nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ya atau huruf idgham bi gunnah. Kemudian kita pindah ke contoh yang selanjutnya,
yaitu ketika huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun. Contoh yang pertama adalah kullan numid. Di sini tanwin bertemu dengan huruf nun. Min nadir. Di sini nun sukun bertemu dengan nun. Ya Musa lan nu'min thumma min nutfah qalu lan nu'sirak syai'in nukur ya Musa lan nasbir khalaqtani min nar min nur idhaman nakhirah min nasirin hittatun naghfir lakum ala an nubaddila amsalakum in nafa'atiz zikra lan nadkhulaha amsyajin nabtalih yawma idzin na'imah. Ini adalah contoh nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun. Kemudian kita lanjut ke contoh yang selanjutnya, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim. Contohnya adalah sullatun minal awwalin. Di sini tanwin bertemu dengan huruf mim. Kemudian mim malja. Di sini nun sukun bertemu dengan mim. Kemudian suhufan mutahharah, tanwin bertemu dengan mim. Ilahum min dunih saqfan mahfudha khairum min alfi syahr hablum min masad qaulun ma'ruf fiha sururun marfu'ah wala takum ma'al kafirin alam nakum ma'akum mimma lillah bihijaratin min sijil bisuratin min mithlih mahabbatan minni mimma wadillin min yahmum ila miqati yaumin ma'lum. Ini adalah contoh-contoh dari nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, yang mana huruf mim adalah salah satu dari huruf idgham bi gunnah. Kemudian kita lanjut ke contoh yang selanjutnya, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw. Contoh yang pertama adalah ala syai'in wa qalatin nasara. Di sini tanwin di syai'in wa qalatin nasara, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf waw, yang mana huruf waw adalah huruf dari idgham bi gunnah. Iwajan wa hum mahdan wa salaka lakum burujan wa zayyanaha lin-nadirin khairun wa abqa abi lahabin wa tab yawma idin wahiyah wa 'adan wa thamuda nasaban wa sihra sirajan wa qamara khizyun wa lahum subulan wa anzal darakan wa la takhsha la yakhluquna syai'an wa hum faqad ja'u dzulman wa zura. Ini adalah contoh nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf wawu, dan huruf wawu adalah salah satu huruf dari idgham bi gunnah yang empat. Yang pertama ya, nun, mim, waw, atau bisa disingkat dengan yanmu. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari idgham bi gunnah, maka dibaca idgham, yaitu dimasukkan ke huruf ke huruf idgham, kemudian dibaca dengan dengung seperti
yang sudah Ustadz contohkan kepada kalian semua. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.